Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Dikisahkan di sebuah negeri bernama Yaman, hiduplah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Sehari-hari dia menggembala domba. Allah memberikan penyakit kulit kepadanya, yakni bulatan-bulatan putih yang berada di sekujur tubuhnya. Karena penyakitnya itu, seringkali penduduk sekitar menghina dan mengejek Uwais Al-Qarni. Sehari-hari Uwais tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Selain tua, ibu Uwais Al-Qarni juga mengalami lumpuh. Meskipun demikian, Uwais sangat mencintai, berbakti, serta merawat ibunya dengan penuh kasih sayang. Suatu hari ibu Uwais berkata, "Wahai anakku, mungkin aku tidak akan lama lagi tinggal dengan kamu. Aku ingin sekali pergi menunaikan ibadah haji." Mendengar perkataan ibunya, Uwais sangat terharu dan ingin sekali mengabulkan permintaan ibunya. Jarak Yaman dan Mekah sangat jauh. Keadaan ibunya yang lumpuh dan biaya yang kekurangan membuat Uwais berpikir keras. Kemudian dibelilah seekor anak lembu dan membuatkan kandang di atas bukit. Setiap hari Uwais harus naik turun bukit untuk menggendong anak lembu. Karena perbuatannya itu, penduduk sekitar mengira Uwais sudah gila. Setiap hari Uwais menggendong anak lembu tersebut. Semakin besar lembu, semakin besar tenaga yang diperlukan oleh Uwais. Namun karena setiap hari latihan, maka beban itu tidak terasa lagi. Setelah musim haji tiba, Uwais menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Penduduk sekitar barulah tahu tujuan Uwais menggendong lembu selama ini, yaitu untuk melatih otot-ototnya menggendong ibunya pergi ke Mekah. Subhanallah, Uwais rela menempuh perjalanan yang sangat jauh dan sulit untuk memenuhi keinginan ibunya tercinta. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya heran. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Setelah mereka pulang dari Mekah, penyakit Uwais pun sembuh. Hanya tinggal satu bulatan putih yang membekas di telapak tangan Uwais. Pada suatu hari, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah SAW yang berada di Madinah. Uwais berjanji akan segera pulang setelah menemui Rasulullah SAW. Ibu Uwais sangat mengerti kecintaan Uwais kepada Rasulullah SAW, sehingga ibunya berkata, "Pergilah menemui Rasulullah SAW, kemudian segeralah pulang." Setelah mendapat izin dari ibunya, Uwais sangat gembira dan segera berangkat ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW. Setelah sampai ke Madinah, Uwais bertemu dengan Aisyah putri Rasulullah SAW. Rasulullah tidak ada di rumah karena beliau sedang berperang. Mendengar berita itu, Uwais sangat bersedih. Namun di sisi lain, Uwais juga berpikir tentang keadaan ibunya yang sedang sakit dan sendirian di rumah. Akhirnya Uwais pun pulang dan menitipkan salam kepada Rasulullah SAW melalui putrinya
Aisyah radhiyallahu an. Beberapa hari kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pulang. Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Apakah ada orang yang sedang mencariku?" Aisyah radhiyallahu an menjawab, "Ada ya Rasulullah. Beberapa hari yang lalu ada seorang dari Yaman datang mencarimu, tapi dia tidak dapat menunggu sebab ibunya sedang sakit di rumah." Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sahabatnya Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Dia akan muncul di zaman kamu. Carilah dia. Kalau berjumpa dengan dia, minta tolong dia, berdoa untuk kamu berdua." Akhirnya Uwais Al-Qarni tidak berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Beberapa tahun kemudian, Uwais meninggal dunia. Ketika meninggal, banyak sekali orang-orang yang datang untuk mengurus jenazah Uwais. Penduduk yang hadir ketika itu sangat terheran-heran kenapa tiba-tiba banyak orang yang tidak dikenali berebut untuk mengurus jenazah Uwais. Padahal Uwais hanya manusia biasa, penggembala kambing yang sangat miskin. Siapa orang-orang tak dikenal itu? Mereka adalah para malaikat Allah yang turun ke bumi untuk mengurus jenazah Uwais. Uwais Al-Qarni adalah seorang yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para penghuni malaikat di langit. Karena sikap yang baik pada ibunya dan selalu berbakti kepada ibunya, Uwais sangat terkenal di langit walaupun tidak dikenal di bumi.